Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, saat ini saya di Klenteng Dharmanugraha Paraan, Kabupaten Temanggung, memberikan uraian Dhamma. Bapak Ibu, saudara-saudari, sering kali kita terlena dengan kehidupan yang serba nyaman. Seringkali kita merasa masih muda terus. Seringkali kita merasa sehat. Seringkali kita berbuat tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan itu menyakitkan hati orang lain. Kita jarang merenung, jarang melihat ke dalam diri kita sendiri, sering melihat yang lain, sering membanding-bandingkan dengan yang lain. Oh, yang lain seperti ini, yang lain seperti itu. Hendaknya Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak hanya melihat apa yang di luar, tidak hanya melihat apa yang ada di luar diri kita, tetapi juga melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Sesungguhnya di dalam Abhinha Pacawekana, Sang Buddha memberikan ada 5 hal yang seharusnya sering-sering kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pagi, siang, ataupun malam. Apakah yang harus kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudari? Kita hidup ini akan mengalami usia tua. Aku wajar mengalami usia tua. Kita menyadari, kita merenungkan bahwa kita akan mengalami usia tua. Mengapa kita mengalami usia tua? Karena kita sudah dilahirkan. Mengapa kita dilahirkan? Karena kita diliputi oleh kegelapan batin. Karena diliputi oleh kegelapan batin, maka kita lahir lagi. Nah, dalam proses kelahiran itu pasti ada pertambahan usia. Hari ini berbeda dengan hari yang kemarin, berbeda dengan 1 bulan yang lalu. Semakin hari, bertambah waktu, usia kita semakin tua. Dulu kecil, masih bayi, begitu bayi, nanti besar, ya 3 tahun, menjadi di bawah 5 tahun, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Kalau sudah tua, biasanya ada ciri-cirinya. Saya akan mengalami usia tua. Usia tua ciri-cirinya apa? Rambutnya mulai berkurang yang hitam, yang putih semakin banyak. Ini kan ciri-ciri usia tua toh. Ada lagi yang dulu jalannya cepat, semakin tua jalannya lambat. Yang dulu makannya banyak, semakin tua makannya menjadi berkurang. Kita harus merenungkan itu, tidak selamanya muda. Lah kita sering bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari? Tidak waspada. Wah, masih muda, makan masih berani, makan daging yang banyak, makan yang enak-enak, berlemak dan lain sebagainya. Ilmunya apa? Ilmu aji mumpung. Mumpung ada, mumpung gratis, makan banyak-banyak. Nah, itu bahaya. Semakin tua, daya juang kita juga melemah. Selain daya juang apa? Energi kita juga terbatas. Kalau dulu jalan 5 kilo, 10 kilo tidak apa-apa. Coba semakin tua kan terengah-engah. Ini usia tua. Ya, ini perlu kita renungkan. Kalau kita melihat orang tua, kita harus menyadari suatu saat juga akan mengalami usia tua. Jadi, kalau lihat orang tua jangan terus diledeki, dimarahi, diomeli. Mama sih, papa sih, bapak sudah tua, mak sudah tua, gini. Diajak bicara, tidak didengarkan.
Hati-hati, besok Anda tua juga akan begitu, saudara-saudari. Yang selanjutnya yang perlu direnungkan adalah kita semua itu akan mengalami sakit. Ada yang sakitnya ringan, ada yang sakitnya berat, ada yang sakitnya perlu diobati hanya dengan minum, dengan istirahat, ada yang harus minum obat, ada yang harus ke dokter, harus ada yang opnam ke rumah sakit, harus seperti itu. Semua makhluk, setiap manusia khususnya pasti mengalami sakit, tidak ada yang tidak sakit, pernah mengalami sakit. Sakit yang ringan ada. Sakit apa? Masuk angin. Itu kan ringan toh. Cukup minum air hangat, minum tolak angin, minum antangin, nah bisa sembuh. Ada sakit yang harus ke dokter, batuk, pilek harus ke dokter. Nah, COVID, nah ini urusannya dokter, urusannya rumah sakit. Nah, semakin tua ya penyakit juga datang. Kita harus merenungkan penyakit adalah sahabat kita yang paling setia. Makan enak kebanyakan sakit, duduk nyaman kebanyakan kelamaan juga sakit. Hati-hati dengan penyakit, pasti akan datang satu-satu, tinggal antri mana yang lebih dulu. Sakit batuk, pilek, masuk angin. Maka ada ungkapan bagaimana? Waktu muda Bapak Ibu, saudara-saudari, pakainya minyak wangi. Begitu tua pakainya apa? Minyak kampak, minyak angin, minyak gosok. Waktu muda bapak-bapak itu masih muda, masih ini yang digandeng gadis cantik. Begitu tua yang gandeng siapa? Perawat. Waktu muda kena angin tidak apa-apa. Begitu mulai tua gampang masuk angin. Oh, masuk angin, dingin kedinginan tidak tahan. Kakinya kalau sudah tua kan kakinya bagaimana? Naik sedikit gini. Aduh Bante, kaki saya sakit. Kalau Bante jalan bareng dengan saya, jangan banter-banter, jangan cepet-cepet ya Bante, pelan-pelan ya Bante, tolong. Nah, ini kita harus merenung. Lihatlah orang tua yang berjalan tertatih-tatih, yang gampang lupa. Orang tua itu biasanya ya sakitnya apa? Bingung, pikun, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang. Anaknya sendiri lupa namanya, bolak-balik, namamu siapa? Kamu itu siapa? Ada. Saya barusan tadi ya datang ke orang tua, tapi bukan orang tua saya, ada umat. Masa ditanya, ini siapa? Keponakannya tanya, ini siapa? Saya siapa? Julian. Terus dulu waktu saya ini ketemu itu masih ingat, oh Biku, Bante gitu. Ini ditanya, ini siapa? Saya juga, ini Julian. Ada lagi satu orang lagi, ini siapa? Julian, semua Julian. Padahal itu keponakannya, itu saya, ini ya cucu keponakannya. Artinya apa? Pikun. Ya, yang biasanya yang kalau tua penyakit itu sering ke kamar mandi. Kalau bahasa Temanggung, bahasa Paraan apa? Beser toh ya? Ya. Selain itu apa? Biasanya pendengaran berkurang. Ini juga harus kita mengerti, harus kita renungkan. Kalau semakin tua pendengarannya berkurang tidak? Berkurang. Bahasa kasarnya apa? Sudorungu. Kurang mendengar loh, ya. Jangan dikatakan pakai bahasa yang kasar, jangan, tapi oh kok kurang mendengar ya, saya bicaranya sudah keras. Bapak kok mendengarnya kok pelan-pelan, itu kan lebih enak daripada bapak ini kok diajak ngomong enggak dengar gini-gini ya. Nah, ini biasanya menjadi tua sakitnya bingungan. Apa yang dilakukan apa? Lupa. Apalagi lupa. Tapi duit tidak lupa, saudara-saudari. Duit tidak lupa, tapi kalau hutang lupa, anaknya sendiri lupa, cucunya lupa, panen apa lupa, naruh alat masak di mana yang diomeli anaknya, padahal dipegang sendiri masih. Bolpen ditaruh di sini, di sakunya, yang lain ditanyakan. Pakai kacamata, kacamatanya di sini ditanyakan. Kacamata saya mana? Kacamata saya. Padahal kacamatanya di sini. Itu kita juga harus mengetahui, kita harus mengerti, kita harus menyadari itu, merenungkan itu.
Yang selanjutnya, yang ketiga, kita semua ini camat. Camat artinya apa? Calon mati, calon meninggal, tidak hidup selamanya. Kalau tua sakit mesti dekati mati, tidak mungkin hidup selamanya toh ya. Ya, makanya tidak ada kemesraan itu terus berjalan, tetapi apa? Kemesraan itu pasti berlalu, kematian itu pasti datang. Nah, ciri-ciri kematian apa? Tidak bernafas, tidak punya kesadaran. Kalau sudah meninggal, dikasih makan enak tidak mau, dikasih duit tidak mau, disetelkan musik tidak mau, tidak dengar itu. Tapi anehnya orang-orang kasih yang enak-enak waktu sudah meninggal. Waktu hidup minta alpukat tidak dikasih, minta sate tidak dikasih. Begitu meninggal kasih alpukat, kasih sate, kasih buah apa lagi? Buah pir, buah apel, lain sebagainya. Begitu dulu hidup, mamanya atau bapaknya minta apel mahal, enggak usah Pak. Begitu meninggal kasih puja apel, kasih puja ini. Berilah pada orang tua yang masih hidup. Satu meja makanan itu tidak berharga pada saat orang tua sudah tiada. Masih lebih berharga satu piring makanan, satu mangkok sayur, satu butir buah itu waktu orang tua masih bisa menikmati, kita bisa lihat. Ya, kita harus merenungkan kita akan mengalami kematian. Kematian datang tanpa diundang, tidak ada woro-woro. Besok tanggal sekian akan saya meninggal, tolong pada datang, bacakan parita, bacakan doa, kalian datang semua nanti dicatat oleh saya. Tidak ada. Kita semua akan meninggal. Nah, kalau sudah meninggal urusannya yang hidup. Nah, kalau hidup uruslah orang yang meninggal juga, karena suatu saat kita akan mengalami kematian. Ada di satu tempat, nama dan alamat ada pada saya. Orang itu kalau disuruh ke wihara jarang mau ke wihara, tetapi begitu ada acara kematian dia ikut puja bakti kematian. Karena apa? Dia takut kalau mati nanti tidak ada yang bacakan parita, tidak ada yang nyembayangi. Itu ada. Kalau upacara di kelenteng di wihara tidak mau datang, jarang datang kalau selain hari raya. Kalau hari raya datang. Tapi kalau acara kematian dia datang loh saudara-saudari. Kenapa? Dia takut mati. Kalau mati tidak ada yang bacakan parita, tidak ada yang datang. Nah, ini kita harus tahu kematian datang ya. Kematian itu pada usia muda bisa, usia tua bisa, setengah tua, setengah muda juga bisa, baru lahir juga bisa meninggal. Kita harus mengerti, harus paham. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita ini. Harus kita renungkan, aku pun akan meninggal, saya pun akan mengalami kematian. Kematian datang tanpa diundang. Seperti pencuri. Kalau pencuri kan enggak, permisi saya mau mencuri, kan enggak ada. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yang harus sering kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudari, yang perlu direnungkan itu adalah kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai, apa yang kita senangi. Punya suami berpisah dengan suaminya, punya anak berpisah dengan anaknya. Kalau tidak berpisah karena kematian, paling tidak berpisah ditinggal pergi kemana. Paling tidak anaknya nanti kalau sudah besar tidak mungkin kumpul terus menerus. Anak kuliah di luar kota, anak pergi, anak nikah, orang tua berpisah. Pada saat ditinggalkan bagaimana? Sedih. Biasanya anakku makannya ini, biasanya papa makannya ini, biasanya mama, biasanya ibu itu kalau sore-sore sambil nonton TV, makan nasi goreng misalnya, atau makan pisang goreng sambil ngopi, cerita-cerita. Ini sudah tidak ada, berpisah, nangis. Bukan perpisahan yang kita tangisi, tapi mengapa ada pertemuan yang terjadi. Kalau berpisah, nangis wajar. Berpisah dengan apa yang disayangi, nangis. Apalagi hidupnya bersama-sama dengan orang tuanya meninggal, tiba-tiba tidak permisi. Wah, tidak ada tanda-tanda bahwa orang tuanya akan meninggal. Begitu orang tuanya meninggal apa? Nangis. Nangisnya tidak sehari, 2 hari, sedihnya ada yang berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, tidak juga hilang-hilang. Kita juga harus mengerti bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita senangi, suatu saat akan berpisah, akan terpisah dariku, tidak selalu bersamaku.
maka siap-siap kemesraan itu cepatlah berlalu. Resiko memiliki pasti kehilangan. Resiko mencintai ya ditinggalkan juga. Jadi siap-siap saja, harus direnungkan. Kalau tidak pernah melepas, begitu kehilangan akan sedih. Tetapi kalau terbiasa melepas, tidak akan sedih. Pasti pernah mengalami perpisahan dengan orang yang dicintai. Berpisah dengan suaminya, nangis tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Nangis. Wong tidak tinggal mati, suaminya pergi kemana agak lama gitu. Biasanya kumpul, tidur, kumpul kemana-mana bareng apa-apa. Begitu ditinggal, tidak bisa tidur ibu-ibu itu. Ingat, biasanya ada papanya anak-anak, biasanya makan bareng, ini kok pergi. Suami sudah makan belum ya? Nah, itu. Apalagi kalau sampai ditinggal meninggal, ditinggal mati, wah lebih sedih lagi. Berpisah dengan apa yang dicintai. Lihat, jangan hanya pintar memberi nasihat kalau orang berpisah. Sabar ya, sabar, diterima kondisi ini, semua akan berpisah. Kita bisa kasih nasihat orang lain, tetapi begitu hal itu terjadi kepada diri kita, sedih, menangis. Apalagi kita ini belum mencapai tingkat kesucian arahat, pasti merasa sedih. Wah, bakti saya pada orang tua masih kurang Bante. Saya ini kemarin masih punya salah ya, maka jangan berbuat salah. Yang selanjutnya yang perlu kita renungkan lagi adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertanggung jawab. Kalau kita berbuat baik, kita juga menanggung akibat dari perbuatan baik kita. Kalau kita berbuat jahat, kita juga menanggung perbuatan jahat kita. Baik yang kita lakukan, baik yang kita terima. Jelek yang kita lakukan, penderitaan yang kita terima. Baik buruknya tergantung kepada diri kita. Maka dari itu kita harus merenungkan. Kalau mau berbuat ini menguntungkan atau tidak, merugikan atau tidak, kita bertanggung jawab. Karena semua itu kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Jangan menyalahkan orang lain kalau hal jelek terjadi pada diri kita. Jangan mencelakakan orang lain. Jangan juga memuji orang lain dengan berlebihan. Karena apa? Semua kembali kepada diri kita. Tanaman itu kita yang menanam, kita yang akan merawat, kita yang akan memetik hasilnya. Kalau tidak pernah melakukan, tidak pernah berbuat baik, ya jangan berharap yang baik, jangan berharap kebahagiaan. Kalau perbuatannya jahat, yang ditanam jahat, yang ditanam itu ini perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya penderitaan. Kalau nanam rawe itu kalau kena kulit, wah itu gatal-gatal. Lah kalau kita nanamnya rawe, ya panennya rawe. Kalau kita panennya pengen dondong, pengen pete, pengen mangga, pengen durian, ya nanamlah pohon-pohon itu. Tanamlah kebaikan-kebaikan, tanamlah hal-hal yang baik, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan yang baik itu ya tentu perbuatan yang menguntungkan untuk diri sendiri, tidak merugikan untuk orang lain, membahagiakan, tidak menimbulkan penyesalan. Apa yang kita lakukan itu apa? Nanti kita juga akan menerima hasilnya. Berusahalah untuk selalu merenungkan 5 hal itu. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak tinggi hati, supaya kita bisa selalu waspada. Kalau kita waspada, selalu merenungkan itu, kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga hidup kita menjadi lebih baik lagi, lebih berguna, lebih bermanfaat. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu saya sampaikan. Setelah mendengar, saya harap Bapak Ibu mengerti. Setelah mengerti menjadi paham. Setelah paham menjadi jelas. Setelah jelas, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari berusaha untuk berbuat baik, mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.